Alfredo membuka pintu, dan ternyata hanya Alfredo saja di ruangan itu. "Kemana Gladys? Apa papa lihat?" tanya Fedra. Papa tidak tahu," ucap Alfredo. Mereka pun mencari Gladys di sekitar booth tersebut. Ternyata Gladys bersembunyi di balik pintu ruangan itu. Dia segera menceburkan diri ke laut guna menghilangkan kecurigaan. Bunyi orang terjatuh ke laut terdengar, dan mereka segera mendekati sumber suara. Dan benar saja, Gladys terlihat tidak bisa berenang. Namun itu hanya kebohongan. Alfredo segera menolong Gladys yang hampir tenggelam. Gladys pura-pura pingsan, sehingga Alfredo memberi nafas buatan. Namun itu bukan nafas buatan, tetapi ciuman cinta Alfredo. Berto mendapati kecurigaan melihat sang ayah yang sedang memberi nafas buatan. "Pah, itu sepertinya bukan nafas buatan, tetapi seperti seseorang yang sedang memberikan ciuman. Kalau papa tidak bisa, biar aku saja," ucap Berto. Namun, Gladys langsung terbangun dan melepaskan ciuman itu. "Itu tadi napas buatan. Sampai mana ilmumu sebagai dokter?" ucap Alfredo. "Tapi tadi papa seperti tidak menghisap napasnya," ucap Alberto. "Halah, kamu mau menuduh papa berbuat yang tidak sama Gladys?" tanya Alfredo menantang. Alfredo pun masuk ke ruangan itu, dan Mary pun mengikutinya. Sedangkan Gladys mendapat perawatan dari Berto dan Fedra. Mary mengikuti Alfredo dan menutup pintu ruangan itu. "Alfredo, aku ingin bicara," ucap Mary sambil menahan tangan Alfredo. "Ada apa?" ucap Alfredo sambil berbalik badan. "Anak-anak menginginkan kita bersatu lagi," ucap Mary. "Lantas, apa jawaban kamu?" tanya Alfredo cuek. Aku mau saja menuruti kemauan mereka," ucap Mary. "Pernikahan kita sudah tidak bahagia. Kamu pun sudah punya pacar yaitu laki-laki muda. Mau apa lagi?" tanya Alfredo. "Terakhir Pedra menginginkan seorang adik," ucap Mary. Alfredo tertawa kencang mendengar ucapan Mary. "Kita ini sudah tua. Kita sudah tidak produktif lagi," ucap Alfredo. "Kita masih bisa kok selagi kita mau berusaha dan mau memperbaiki hubungan. Lagian apa salahnya kalau kita menikah lagi saja demi anak-anak," ucap Mary lagi. "Maaf Mary, aku gak bisa. Lebih baik jalani saja kehidupan kita masing-masing," ucap Alfredo. Dengan rasa kecewanya, Mary keluar dari ruangan itu. Sepulang dari berlibur di Boots, Fedra melihat keanehan pada ayahnya. Ayahnya sering tersenyum sendiri ketika sedang membalas pesan dari ponselnya. "Papa chatting sama siapa ya? Apakah mama sama papa bersatu lagi?" batin Fedra. Fedra menyambangi kamar Gladys yang juga tengah tersenyum saat membalas pesan. "Kamu sama papa sama aja ya, sama-sama senyum sendiri pas balas chatting," ucap Fedra. Gladys segera menyimpan ponselnya ketika ada Fedra. "Masa sih?" ucap Gladys malu-malu. "Pasti dari Kak Berto kan?" tanya Fedra. Iya," jawab Gladys terbata. "Aku juga punya pacar, usianya jauh di atasku," ucap Fedra. "Berapa usianya?" tanya Gladys. "Usianya 40 tahun, dia pewaris perusahaan besar. Aku suka sama dia, semoga papa merestui," ucap Fedra. "Pasti dia merestui kok," ucap Gladys dengan nada halus. "Besok kita ke store pakaian yuk, kebetulan lusa mamahku ulang tahun. Kamu ikut ya, sekalian ajak papa. Siapa tahu papa sama mamah bisa balikan. Aku ingin punya adik, aku pengen banget punya adik perempuan," ucap Fedra. "Iya, aku pasti ikut kok," ucap Gladys dengan senyumnya. "Ya sudah, aku ngantuk, mau ke kamar dulu," ucap Fedra.
Esoknya sepulang dari kampus, Alfredo sudah menjemput dan menunggu di mobil. Gladys lebih dulu masuk mobil dan duduk di samping Alfredo, di kursi samping pengemudi. Gladys mengecup bibir Alfredo seraya ritual wajibnya. "Bagaimana hari ini, sayang?" tanya Alfredo memanjakan. "Hari ini baik sekali," ucap Gladys. Namun dari luar mobil, sahabat Fedra yang bernama Dora, si gadis berkacamata itu, melihat kemesraan Gladys dan Alfredo. Dia langsung melaporkannya kepada Fedra. "Fedra, papamu sama Gladys saling kecupan bibir." "Yang sekali kecup gitu, tapi di bibir," ucap Dora dengan cemas. "Mata kamu aja pakai kacamata tebal. Gak mungkin mereka kayak gitu. Mungkin Gladys mencium tangan papaku," ucap Fedra. "Kacamataku masih baru loh, gak buram sama sekali," ucap Dora. "Ah, sudahlah, aku gak punya banyak waktu untuk berdebat," ucap Fedra sambil meninggalkan Dora sendiri. Fedra pun mengetuk pintu mobil dan segera masuk. Mereka berencana untuk berbelanja ke swalayan. Fedra akan membeli baju untuk ibunya, karena besok ibunya Fedra akan berulang tahun. "Kira-kira papa mau belikan apa buat mama?" tanya Fedra dengan polos. Namun tatapan sinis Gladys membuat Alfredo terdiam dan tak menjawab pertanyaan Fedra. "Pah," tanya Fedra dari tadi menunggu jawabannya. "Apa ya? Memangnya mamamu ulang tahun ya?" tanya Alfredo. "Kok papa jadi pelupa begitu sih?" tanya Fedra. "Namanya juga sudah bukan suami istri, jadi wajar kalau papa lupa sama ulang tahun mamamu, nak," ucap Alfredo. "Papa secepat itu melupakan mama?" tanya Fedra. Gak ada loh papa melupakan mama. Walau bagaimanapun dia tuh ibu dari anak-anaknya papa. Lagi pula janganlah kamu terus-terusan berusaha untuk menyatukan kita berdua, karena dari dulu kita sudah tidak harmonis," jelas Alfredo dengan nada tinggi. Fedra terdiam, namun dia meminta untuk diantar ke rumah ibunya. Sedangkan di kediaman Mary, terlihat Mary yang sedang bermesraan dengan pacarnya yang masih muda. Lelaki itu bernama Gilbert. Mary bersandar di bahu Gilbert. "Ternyata Alfredo menolakku, padahal aku siap jika harus menikah lagi dengan dia. Kita bisa memperbaiki semuanya. Kalau Alfredo mau kembali, tapi sayang, dia malah menolakku," ucap Mary. "Lagian kenapa sih harus kembali sama lelaki itu? Kamu kan sudah ada aku. Aku siap menikah sama kamu," ucap Gilbert. "Pekerjaan kamu saja belum ada, mau makan apa aku nanti? Aku juga ingin dinafkahi lagi seperti dulu," ucap Mary. "Kamu kan punya peternakan," ucap Gilbert. "Itu kan peternakan milikku. Mau kamu apakan?" tanya Mary. "Ya, kita kan bisa mengembangkan bersama-sama, sayang," ucap Gilbert. Tiba-tiba Fedra datang. Dia masuk ke kamar dengan berlari. Namun Alfredo mengejarnya. Lantas adegan mesra itu berhenti. "Ada apa ini, Alfredo?" tanya Mary. Alfredo tidak menjawab, namun dia terus membujuk Fedra. Mary menghampiri Alfredo yang masih sibuk membujuk Fedra dari balik pintu kamar kediaman Mary. "Kenapa? Kok sampai marah-marah?" tanya Mary dengan halus. "Hanya karena aku lupa ulang tahunmu, dia semarah ini," ucap Alfredo. "Dia masih labil, kamu juga harusnya mengerti," ucap Mary. Hingga akhirnya Mary berhasil membujuk Fedra. Fedra pun meminta maaf pada ayahnya, dan akhirnya mereka pergi ke swalayan untuk membelikan hadiah untuk Mary. Sesampainya di swalayan, saat Fedra sibuk memilih sebuah baju, tiba-tiba dengan isyaratnya Alfredo membawa Gladys untuk mengikutinya ke sebuah ruang ganti di swalayan tersebut. Gladys dan Alfredo masuk ke dalam ruang ganti yang sempit. "Sayang, ada apa?" tanya Gladys. Alfredo menunjukkan beberapa pakaian dalam lingerie yang dipilihkannya untuk sang pujaan hatinya. "Coba pakai ini," ucap Alfredo sambil menunjukkannya.
Lingerie yang sangat transparan berwarna merah jambu yang cocok digunakan untuk wanita berkulit putih dan berbadan seksi. Sepertinya ini sangat mahal, ucap Gladys menolak. Kamu juga gadis yang sangat mahal, makanya aku pilihkan barang yang mahal untuk kamu, ucap Alfredo. Akhirnya, Gladys pun membuka bajunya dan segera memakai lingerie yang dipilihkan oleh Alfredo untuknya. Namun di sisi lain, Fedra mencari di mana keberadaan Alfredo dan Gladys. Papa sama Gladys kemana ya? Padahal aku mau tanya sama Gladys tentang sweater ini, batin Fedra. Fedra kembali memilih sweater sambil menunggu ayahnya. Namun di tempat ganti pakaian itu ternyata Gladys dan Alfredo tengah bercinta. Ada tempat dan kesempatan Alfredo untuk melakukan hal memalukan itu. Dia tak kenal waktu dan tempat, apalagi Gladys yang mau-maunya menuruti hasrat nafsu lelaki tua itu. Kamar ganti samping mendengar suara aneh seperti orang bercinta dan langsung melaporkannya kepada pihak security. Memang benar, di dalam bilik kamar ganti Alfredo dan Gladys tengah melakukan hubungan intim sambil berdiri di ruangan itu. Gladys dengan lingerie merah jambu itu membuat Alfredo nafsu. Mereka melakukan dan menikmati perbuatan itu diselingi dengan ciuman tipis agar tak terdengar orang lain. Namun rintihan suara Gladys, walaupun hanya sebatas rintihan kecil, tetap terdengar dan mencurigakan, hingga banyak orang yang menunggu beserta security yang mengetuk pintu ruangan ganti tersebut. Melihat banyak kerumunan membuat Fedra penasaran. Dia pun mendekat dan melihat kejadian itu. Lihat saja, terlihat dua kaki laki-laki dan perempuan. Mereka seperti berciuman dan bercinta di dalam bilik itu, ucap seorang wanita. Security itu mengetuk pintu kamar ganti itu dan keluarlah Alfredo. Fedra terkejut. Papa? Ngapain Papa di situ? Papa sama siapa? Tanya Fedra. Tiba-tiba Gladys keluar, namun hanya terlihat kepalanya saja. Gladys, kamu ngapain sama papa aku? Marah Fedra. Aku sama Tuan Alfredo